Tak bisa lah. Kau dah macam itu ceritakan. Bagus. Kau kirimkan aku 50 butir ya? Mau yang dari mana, Pak Ngah? Balai, Sukadana. Suka hati kau lah. Yang aku tahu, durian-durian dari mana pun yang ada di Kalimantan Barat ni bagus bila nak jadikan lempuk. Cuma ada syaratnya. Yang macam dolok-dolok lah. Dan itu kau kirim kalangan Pak Ngah ni yang bagus-bagus ya. Kalau ada seko, ya ulatnya itu belenggang, lengguk, di lambuh durian tu. Ku cari kau sampai ke mana. Ku ambil lah ulat durian tu. Ku masukkan lubang hidung kau. Dengar? Dengar tak ada apa kata Pak Ngah tu? Kalau ada seko, ya ulatnya tu. Masuk di... Apa? Itu kunci? Kunci? Pokoknya aku tunggu secepatnya. Kau dah sampai, baru kita bicara soal harga. Udah aku panaskan. Jangan berangkat oleh bayar. Ayolah ya. Apa dia, Pak Ngah? Pak Ngah nak masukkan kunci panas dalam lubang hidung saya? Dengar. Betul. Ada orang. Tidak lalu. Oh iya. Kak, nanti kita selama gaji kita makan nasi lah. Ya? Iya, Kak. Oke. Ada sana. Oh ini. Benang Pak. Makan besar kita hari ini nih. Nak apa lagi? Nak aku nih udah ulang tahun dah Kak bulan lalu. Nak gila bulan ini. Tahun depan gila ulang tahun. Kau ni tak nyambung. Apa? Masa kau tak tahu? Apa dia? Jana bejana dikenarin di 1 bulan. Jana, bener lah sikit. Bila kau nikah? Tahu kau udah berisi 1 bulan. Oh ini, merapot ya kau nih. Maksud aku tadi tuh rencana kerja di sini nih, toko roti ini nih. Mudah-mudahan ya di hari gajian kita nih tegak atas Jana ajak kita makan-makan. Oh, ya Jana itu. Bilang lah dari semalam kak pokoknya. Ada gak kau tuh main sambar ya macam ikan tomat? Dah lah, dah nak buka toko nih. Kak, siapa tuh? Kawan di PT. Dulu deh, cepat sikit kak. Silap. Boleh saya ambil dari keranjang ini? Iya pak, silakan.
Ini masih muter-muter di Pontianak. Ya masih mencari yang pas dan inovatif. Ini dari toko yang lain, tapi masih kurang, Pak. Ya, ya. Tenang aja, Pak. Saya pasti cari yang inovatif, kreatif, dan tentunya prospeknya bagus buat perusahaan keluarga kita. Oh ya Pak, Mas Samsul gimana kabar dari Sulawesi? Oke. Oke deh Pak, saya jalan dulu ya Pak, sambil ngapal-ngapal jalan di Pontianak. Oke, bye-bye. Bagaimana? Dulu kan ketika kamu masih sekolah, kamu sempat magang sistem praktik ganda di sini. Sekarang, setelah kamu selesai sekolah, kami rekrut menjadi pegawai tetap. Meskipun baru 1 bulan dari 3 bulan masa percobaannya. Nah, bagaimana? Apanya yang bagaimana, Pak? Suasana kerja maksud Bapak? Boleh, bagaimana pendapat Ijan? Betah, Pak. Asik di sini. Dengan kakak-kakak di sini, saya merasa seperti keluarga sendiri, Pak. Cuma itu. Yang lain? Yang lain? Apa mereka pernah bercerita-cerita tentang saya? Atau bagaimana pendapat mereka tentang saya? Tidak ada, Pak. Paling-paling Apa, Dek Jana? Paling-paling soal pandangan bawahan terhadap pimpinan, Pak. Soal ketegasan, kedisiplinan, ya gitu-gitulah, Pak. Gitu-gitu? Misalnya, seorang karyawan yang dipecat bulan lalu, Pak. Kakak memberitahu kepada saya agar lebih disiplin dan tahu diri, Pak. Dek Jana tahu alasan pemecatan itu? Tahu, Pak. Karyawan tersebut mencuri roti yang tidak terjual pada hari itu, Pak. Nah, asal Dek Jana tahu, yang merekomendasikan Dek Jana untuk menggantikan posisi orang itu ya saya. Terima kasih banyak ya Pak Tio ya. Saya rasa ucapan terima kasih saja tidak cukup untuk membalas kebaikan Pak Tio pada saya, Pak. Gampang. Dek Jana tinggal pertahankan dan tingkatkan saja kinerja Dek Jana di sini. Baik, Pak. Oh iya. Boleh saya minta tolong kepada Dek Jana? Iya, Pak. Saya butuh orang yang dapat diandalkan untuk menjadi mata dan telinga saya di sini. Maksud Bapak, apapun pendapat mereka tentang Bapak, tentang toko ini, atau tentang yang lain-lain, saya harus beritahu kepada Bapak, begitu? Ya, barangkali saja pegawai-pegawai di sini sungkan untuk menyampaikan kepada saya secara langsung. Bagaimana? Dek Jana mau kan nolong saya? Iya, Pak. Oke, baik. Ini saya tanda tangani kwitansi gaji Dek Jana. Gaji pertamanya. Silahkan Dek Jana ke Mbak Mili. Terima kasih banyak ya, Pak. Oke. Saya permisi dulu, Pak. Sip. Ada apa nih, Bah? Perubahan sikit lah, Nong. Mau tak mau, kita harus ikut perubahan. Tak semua perubahan tu harus kita ikuti. Contohnya,
Katanya modern. Jalan berlenggang-lenggok di depan orang ramai dengan pakaian yang tak cukup bahan tuh. Nak jadi apa? Nak balik ke zaman dulu-dulu agak ke? Manusia. Apa tuh dalam bungkusan tuh? Untuk Abah, hari ini kan Jana udah sebulan kerja, Bah. Jadi Jana udah dapat gaji pertama, Bah. Jadi kau kerja udah sebulan ya di situ. Serba tak terasa jangan. Kau nih kalau aku pandang macam budak kecil ya masih menangis. Kalaulah kacau abang-abangnya. Tapi tidak lama lagi kau tuh kalau udah belaki, tinggallah abah di seorang di sini. Enggak lah, Bah. Jana kan masih di sini ngawankan Abah. Itu kata kau. Kalau kata laki kau nanti kalau dia ngajak pindah ke rumah, macam mana? Laki Ya laki kau. masih jauh lah, Bah. Cowok je Jana ndak ada. Cuma nak belaki. Dah lah, Bah. Ni Jana belikan untuk Abah. Kain sarung. Alah, cantiknya. Inilah abah paling suka yang ada garis-garis ini. Nah, ni lagi satu, Bah. Apa age? Ini talianem yang nembus kepala tu. Kau ni ngada-ngada ya belikan abah. Nong, kalau besok-besok kau nak belikan abah tu kain sarung ni, tentulah pasangannya baju teluk belanga. Kopiah ke, topi ke untuk nutup palang abah kau ni. Ini lain yang lain. Belikan kain sarung, pasangannya talianem yang nembus kepala. Abah, Apa dia? cumana ya? Macam mana? Nak ngomong-ngomong je lah. Nanti Abah marah pula. Dah, macam baru sehari 2 hari ya kau tu jadi nak aku. Pernah ke aku dimarahkan kau atau orang kalau dah ada pasal-pasalnya dan sebabnya? Apa? Lempok, Bah. Lempuk? Ini pergi ke kakap beli belut. Cakap kau ni apa maksud? Sampai ke kakak pula Abah ni nak beli belut. Di jalan depan sana tu banyak, Bah. Ada ikan lele, ada katak, semua makanan pun ada. Nama je pantun. Udah, abah kobah ya. Ke kakap membelikan laut. Cakap kau tadi itu apa maksud? Maksud Jana gini, Bah. Akhir-akhir tahun ni kan, kota kita ni, Bah, banyak diserbu macam ragam makanan dari luar. Terus, makanan asli kita sini nih, mana? Nak malu ke kita? Di kota seorang, tapi makanan khas kita tak bisa bersaing dengan makanan dari luar. Makanya, abah kau ni tetaplah bertahan menjual lempuk. Tapi belum cukup, Abah. Belum cukup kata kau. Kalau tempat kita ini dibangun seperti tempat kau kerja itu baru cukup namanya. Bukan, Bah. Maksud Jana nih gini, Bah. Kalau lempuk-lempuk Abah nih Jana tawarkan tempat kerja, kan jadi banyak yang lihat. Terus, Bah, bisa dibeli banyak orang, pun jadi lebih besar, Bah. Apa bisa lempuk itu bersaing dengan kue-kue modern tu? Dan apa pula, apa bisa bos kau nerimanya? Kan belum dicoba, Bah. Suka hati kau lah Jana. Selamat siang, Pak Tio. Oh, Dek Jana. Silakan, Dek. Nah, apa yang bisa saya bantu? Ini, Pak, lempuk-lempuk Abah saya yang waktu itu saya ceritakan. Oh, ini sampel-sampel itu ya? Iya, Pak. Boleh saya coba ini? Ya, boleh, Pak, boleh.
Ya Pak. Baik, Jana. Saya akan sampaikan kepada Pak Edwin. Terima kasih Pak Tio. Saya yakin kalau Pak Edwin setuju akan berdampak baik bagi gerai kita, Pak. Semoga, Dek Jana. Semoga Pak Edwinnya setuju. Sebab sebagaimana yang kita tahu, Pak Edwin itu mempunyai sen tersendiri. Dan terkadang beliau juga sukar untuk ditebak. Iya, Pak. Semoga. Saya kira peluangnya masih 50-50 dan saya pasti akan membantu sebisa mungkin untuk meyakinkan beliau. Oh iya, Dek Jana. Malam minggu nanti Dek Jana ada acara? Malam minggu, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya pikir-pikir dulu. Tapi ada apa ya, Pak? Ada undangan, Dek, dari teman lama. Dia menikah dan selama ini setiap kali terima undangan, meskipun tertera nama saya kemudian garis miring partner, kenyataannya saya selalu datang sendiri. Terus, Pak? Nah, saya memilih untuk kali ini bagaimana kalau Dek Jana sebagai partner keundangan tersebut. Bagaimana? Kok saya, Pak? Kakak-kakak yang lain kan banyak. Saya kan memilih Dek Jana. Bagaimana ya, Pak? Saya tidak bisa mengiyakan. Kenapa? Apa Dek Jana takut pegawai-pegawai di sini atau kakak-kakak Dek Jana itu akan berlaku yang kurang baik nantinya? Bukan, Pak. Ini kan sedang musim durian. Loh, Dek Jana ini punya kebun durian. Lantas malam minggu nanti akan ke kebun durian menunggu durian jatuh begitu? Bukan, Pak, bukan. Loh, lantas? Pada akhir pekan seperti ini, durian-durian Abah banyak datang, Pak. Jadi saya bantu Abah di rumah. Tapi kan Abah Dek Jana punya para pekerja yang lain. Paling-paling hanya 1-2 orang tetangga, Pak. Selebihnya saya yang bantu Abah di rumah. Baik. Saya sih tidak memaksa Dek Jana. Mungkin kebetulan saja Dek Jana sedang sibuk. Ya, Pak. Tapi kalau lain kali ada undangan lagi, Dek Jana mau kan? Siang, Mbak. Selamat siang Bapak. Om, Abang. Panggil abang aja lah. Kalau bapak, saya belum punya istri. Kalau om, belum punya ponakan. Di Pontianak panggilnya abang kan? Iya Bapak. Iya Abang. Boleh tanya sesuatu? Boleh. Tadi yang lewat siapa ya? Oh, itu namanya Renjana Bang. Kenapa Bang? Minta nomor telepon. Itu Abang langsung aja ke orangnya. Enggak, aneh aja. Ketika dia masuk ke dalam, dia membawa kantong yang berbeda dari kantongnya di sini. Oh, itu Renjana bawa kue buatan bapaknya Bang. Kue? Iya. Bukan roti. Ya apaan? Memang sih bukan roti. Itu namanya kue lempok Bang. Empuk yang dari durian itu ya? Bener. Jadi Renjana mau menawarkannya pada manajer. Siapa tahu bisa dijual di sini. Itu kue buatan bapaknya Renjana. Iya Bang, jadi bapaknya Renjana itu pembuat lempok yang terkenal Bang. Jadi punya rumah pabrikan gitu? Pabrik? Ya enggak lah Bang. Jadi buatnya itu di rumahnya Renjana. Dan jualnya pun di kedai depan rumah.
Dek Jana, Iya Pak Tio. saya sudah berusaha, Dek Jana. Jadi Pak Tio, Pak Edwin menolak. Iya, Dek Jana. Maaf Pak, kalau saya boleh tahu ya Pak ya, apa alasan Pak Edwin menolak Pak? Pak Edwin itu tidak mau jika ada kue lempok dijual di toko kita ini. Pelanggan-pelanggan akan lari. Tapi Pak, apa alasan pelanggan-pelanggan akan lari Pak? Pak Edwin itu tidak ingin merubah dan merusak image toko kita ini. Image toko ini sebagai toko roti modern, Dek Jana. Ya sudahlah Pak, kalau begitu saya permisi dulu ya Pak ya. Oh iya, Dek Jana. Ya Pak, ada apa? Malam minggu nanti Dek Jana masih sibuk. Pak Edwin itu tidak mau jika ada kue lempok dijual di toko kita ini. Pelanggan-pelanggan akan lari. Image toko ini sebagai toko roti modern, Dek Jana. Aku kan udah bilang, orang-orang itu kan semuanya modern. Tak dipandangnya apa yang kita bisa. Tak memandang apa yang kita punya. Tapi Bah, disitulah peluang kita. Peluang apa? Dia itu kan kue-kue modern. Tentulah pembelinya orang-orang modern. Sedangkan kita, orang-orang tradisional, tentulah pembelinya orang tradisional juga. Itu semuanya udah ada jatah masing-masing. Tapi Bah, kita bisa ubah lempuk kita nih jadi modern Bah. Kau nong anak aku. Kau nak ubah lempuk jadi kue modern. Baik sikit. Jangan nak mengada-ngada kau. Iya Bah, dengan ngubah lempuk kita nih, berarti kita menyesuaikan perubahan zaman Bah. Nong, baik-baik. Bukan sekali dua kali aku dah bilang dengan kau. Ada perubahan yang tak bisa kita ikuti. Dan ada pula perubahan yang bisa kita ikuti. Tapi Bah, Soal modern lagi. Soal perubahan zaman lagi. Sini kau. Dengarkan baik-baik omongan abah kau. Abah kau dari zaman nenek datuk kan sudah dikenal orang sebagai perempuan yang baik. Kau harus masih bangga dan harus bisa mempertahankan maruah keluarga kita. tapi Bah, maksud Jana nih, lempuk keluarga kita tetaplah lempuk keluarga. Kita bikin lempuk variasi juga Bah. Apa lagi? Tadi modern, perubahan zaman, sekarang variasi lagi. Jana, kau bawa lempuk-lempuk kita tuh ke tempat variasi motor sana. Kau kasih
kasih kaca rebin, kau kasih lampu-lampu yang berwarna-warni, dan sekalian surat tilang dari polisi itu kau bawa ke tempat PSI sana. Nggak agak sampai segitunya, bah. Kita ubah sikit je rasanya. Kita ubah kemasannya Tidak je. bisa kabarkan je budak ini. Kau kira kuih lempok itu sama dengan kuih-kuih lainnya? Tak bisa, Jana. Tak bisa nak diremehkan, Jana. Jana bukannya ngeremehkan, bah. Tadi itu apa? Jana, kau harus ingat. Pohon durian ya tak bisa jadi masalah. Kalau bisa jadi masalah sengketa keluarga. Akibatnya, Jana, tak bisa berbuah dengan baik dan bisa berpengaruh kepada rasa. Variasi sikit je. Tak bisa, kataku tak bisa. Halo, Kak. Bisa ke rumah enggak? Ayo. Jana tunggu ya. Aku nak masuk lo, nak buat kopi seorang ya lah. Kau tengok kan kedai situ. Jangan usah nak lengah dengan apa itu. Cepatnya agak, Kak. Dari gang sebelah, antarkan Diunnya. Gang sebelah tempat siapa? Ternyata Bang Ahmad masih ada rasa sama aku. Aneh Jana, kau tengoklah tuh, ulang tahun dia tuh udah sebulan lewat, baru Bang Ahmad dia nak ngasih hadiah. Kedua, ngaplah Bang Ahmad tuh tak ngasih langsung hadiah. Ini, Kak Mila disuruh ngantarkan dia ke gang sebelah, ngambil hadiah tuh. Ada rasa? Rasa apa? Itu kan Bang Ahmad mau ngetes. Tes? Udah ada ya? Iyalah. Kalau aku ngikutkan kemauan dia, itu kan artinya tanda. Tanda, kalau aku masih ada rasa gak sama dia. Tengok aja nanti. Kalau dia tahu aku ngambil hadiah nih, pasti nanti dia telepon aku. Ngajak aku ketemuan. Pasti nanti ngajak aku balikan. Kau tengok Jana, aneh yang ketiga. Kau tengok hadiah yang dikasih Bang Ahmad dia tuh. Tunggu. Orang biasa ngasih cewek tuh boneka Barbie, beruang, tuh tak Jana. Ini tunggu dikasih. Sian kawan aku. Tapi ini kan tanda mata khas kita. Iya sih, tapi tugu tuh biasa dipakai orang untuk oleh-oleh, buat tangan, tuh tak Jana? Betul, Kak. Enggak lah ya. Sebelum orang luar tuh datang dan bawa pulang tuh guni sebagai oleh-oleh, tentulah kita nih di sini nih harus bangga dulu dengan karya seni kita. Macam mana? Payah gak bercakap dengan orang yang jatuh cinta. Jana, adik nelpon, apa hal? Abang nggak setuju, Kak. Padahal abang-abang itu tuh ganteng, Bang. Abang-abang, apa dia kak? Makin aneh ya dia nih. Biasalah Jana, pengaruh cinta. Dah, gak usah kudulikan dia tuh. Terus apa tadi? Abang kok gak setuju? Gak setuju apa? Jana tuh, Kak, nak buat lempuk. Terus lempuk variasi. Tapi abah gak setuju pula. Lempuk variasi. Belum putus asa kok ya Jana. Soal rasa kak, bisa kita buat macam-macam. Misalnya dicampur buah lain. Buah rengas bisa? Bisa gila. Terus kak, soal bentuknya tuh kita buat beda dari biasanya. Misalnya kita buat kuyom atau permen. Kalau enggak pun kita buat pakai cetakan. Kita buat lambang kak. Lambang cinta kak. Lambang cinta bagus. Lope?
ikan, ikan. Ikan. Ya, silakan masuk. Cari apa ya? Permisi bang, kami mau menawarkan produk lempok bang, lempok kreasi. Kreasi. Ini bang lempoknya. Seperti bukan lempok ya? Ini masih permulaan bang, jadi bisa dijual per pieces dulu. Nanti kita buatkan desain satu paket bang. Cocok untuk turis yang datang ke sini bang. Saya coba ambil satu dulu ya. Iya bang, makasih ya bang ya, ini tempatnya. Oke. Kalau gitu kita permisi dulu ya bang ya. Oke, hati-hati ya. Kak, juga Kak, cepat lah. Ini Pak, lempok kreasinya. Oh, ini yang kemarin itu. Wah, secara penampilan bagus ini. Iya Pak, lempok ini telah saya modifikasi. Mulai dari yang berbentuk lollipop hingga permen biasa Pak. Ada juga yang berbentuk mewah Pak, seperti kue ulang tahun. Tapi masih di rumah. Dan juga Pak, rasa lempoknya bukan hanya durian. Saya campur juga dengan berbuah lain. Dan kedepannya saya akan membuat lempok dengan rasa mint Pak. Dek Jana bikin ini sendirian. Dibantu kawan-kawan juga sih Pak. Hebat, hebat. Nah, saya pribadi pasti akan menerima kue lempok Dek Jana ini untuk dijual di toko kita ini. Tapi bagaimanapun, saya tetap harus diskusikan dulu dengan Pak Edwin selaku pemilik toko. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini begini Dek Jana, ini serius. Hanya saja dalam 2-3 hari ini, Pak Edwin itu sedang ke kota-kota kabupaten. Beliau sedang merencanakan membuka cabang. Nah ini, seandainya Pak Edwin menolak, lantas ada kolega saya yang berkenan dengan roti lempok Dek Jana ini. Bagaimana? Apa Dek Jana mau menjual roti-roti lempok Dek Jana ini beserta resep-resepnya? Bagaimana ya Pak? Saya baru dalam dunia kuliner. Mungkin Pak Tio yang lebih berpengalaman. Jadi menurut Bapak, saya harus bagaimana? Maju Dek Jana, move on. Kita ini harus berpikiran maju Dek Jana. Saya pribadi pun tidak akan selamanya ada di sini. Masa sampai mati menjadi manajer toko ini? Saya ini sudah merancang langkah-langkah untuk masa depan saya. Dan saya harap adik Jana juga begitu.
Ada peluang, tangkap Dek Jana. Tidak ada peluang, kita bikin peluang. Dan saya pikir Dek Jana ini memenuhi syarat untuk itu. Lihat saja roti-roti lempuk ini. Saya tidak menyangka. Saya kira kemarin Dek Jana akan patah arang. Ternyata Dek Jana datang dengan inovasi yang seperti ini. Iya Pak, iya. Oh iya, Dek Jana. Malam minggu nanti Dek Jana masih sibuk. Ada undangan lagi ya Pak. Maaf Pak, saya masih sibuk. Bah, kopi Bah. Ya. Dah, Eno. Kau ini tidak kerja ke hari ini? Harusnya sih Mang masuk pagi Bah. Terus, ngapa belum angkat? Ada kakak-kakak nih hari ini nih minta tukaran sama Jana. Katanya sih nanti sore ada acara di rumah dia tuh. Jadi Jana masuk sore sampai malam Bah. Kebetulan lah. Nah, kau jagakan dia hati-hati. Abang mau pergi ke pasar sebentar. Nah, Jana. Apa jalan dulu ya? Iya Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakit? Sakit apa Mak Tia? Sakit tua lah Nae. Aku nih dah macam orang ngidam sama sakit nih. Ngidam pula makan aku. Tak peduli pula sama anak-anak cucu aku. Malah mereka tuh kasih aku 3 butir aja ya. Ya Mak Tia. Hah, ini Mak Tia. Mak Tia, selain lempuk buatan Abah nih, mau coba lempuk baru dak? Empuk baru. Empuk berian. Empuk paku kali Jana. Nih ya Mak Tia, mantap kan? Apa tuh? Empuk ke nih Jana? Ndaklah aku Jana. Dah lah. Ya, duitnya. Duit tas. Harga masih belum berubah kan? Iya Mak Tia. Dah, aku balik dulu ya, Nak. Makasih ya Mak Tia ya. Ya, Nak. Assalamualaikum Pak Nah. Waalaikumsalam. Oh, kau Jana. Abang kau mana? Abah pergi ke pasar Bang Udin, belum lama. Oh, pasti ke warung kopi Among. Nantilah selesai urusan nih, aku susul abah kau. Jana minta gak lempok 5 butir? Iya Bang, tunggu lo ya. Terburu-buru benar nampaknya Bang Udin nih. Mertua datang dari Makassar. Sekarang nak balik. Tak nyaman gak kan kalau tak ngasih apapun untuk buat tangan? Iya Bang. Iya kan? Nah, iya Bang. Makasih. Bang Udin, mau coba lempuk baru dak? Apa dia? Sini lihat. Hah? Lempok kata kau. Ini sih kuyong. Nah. Berapa semua? 100 Bang Udin. Pas kan? Ya balik lo. Makasih Bang Udin ya. Waalaikumsalam. Abah. Oh, kau Din. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Apa gak kabar orang tua kau tuh? Daga bayaan, Bah. Oh iya, Bah. Bapak titip salam. Bila ada masa main ke rumah katanya. Waalaikumsalam. Kau beli lempuk untuk orang tua kau ke? Bukan, Bah. Untuk mertua. Begini ya lah. Jalan ya dulu, nanti aku nyusul. Iya, Bah. Oh iya, Bah. Apa ada lempuk lain-lain di kedai Abah tuh? Abah tuh yang buatnya. Alah, Bah. Mana ada yang mau belinya, Bah?
Bah, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelompok lain melain. Jana, kau semakin hari semakin kurang ajar aja dengan aku. Apa dia, Bah? Kurang ajar apa? Aku kan udah bilang, Jana, sila-silalah kau dengan empuk gileku. Tapi jangan kau jual di sini. Jana kan cuma nawarkan, Bah, belum ada yang beli. Kau dia. Betul kan, Jana, Bah? Kalau udah ada yang beli, barulah Jana disebut jual, Bah. Jana, kau sekolahkan supaya jadi pintar, Jana. Tapi ngapa kau jadi penengkar? Anak macam apa kau nih? Bah, Jana nih ngomong benar, Bah. Ngapa pula disebut nengkar? Jawab lagi. Baru kali inilah aku, Jana. Kau membuat aku naik darah. Mana lampau gila kau tuh? Mana? Diam kau. Anak pengkhianat. Mana lampau kau tuh? Mana? Ini kan lampau gila kau tuh kan? Hah? Dah, ini lampau kau tuh. Abah, dari kecil Jana Abah ajarkan supaya jangan sekalipun buang makanan, Bah. Tapi sekarang ini apa sekarang ini, Bah? Lempok-lempok Jana ini bukan makanan ke, Bah. Oh ya, Pak. Bagaimana, Pak? Sama seperti kemarin deh, Jana. Pak Edwin menolak tawaran kita. Ya sudah, kalau gitu saya permisi pulang dulu ya, Pak ya. Oh iya deh, Jana. Kalau malam minggunya kita ganti ke malam Senin atau malam Jumat bagaimana? Tapi ini apa? Lempok-lempok Jana itu bukan makanan ke, Bah. Dari kecil ini Jana bisa ikut Abah sama Almuhal Mama buat lempok kan. Makanya sangat benar lihat Jana ini makasih kata Tata Bongga. Apa yang membuat nih? Bukannya untuk Jana seorang, bukan pula anak kurang ajar sama Abah. Sama tradisi kita enggak, Bah. Yang Jana buat nih, Bah. Bukan tradisi kita, bukan tradisi kita nih, enggak tenggelam dalam sungai kebahagiaan, Bah. Jadi Babel dimanapun mendapat Abah, apapun tindakan Abah, Jana akan tetap buat lempok-lempok kayak sini. Tetap buat Jana. Kau yakin lempok-lempok kayak sini dalam perubahan yang baik untuk kita. Siang, Mbak. Oh,
Kau lagi. Nak liukan sama kau? Kenapa, Pak? Ndak, cuaca mak belah mata ni udah tua. Semu lempuk bentuknya harus seperti ini ya, Pak? Iya, ada juga. Ada orang ini Pontianak ni membuatnya ada gak lebih besar dari ini dan ada pula yang lebih kecil dari ini. Tapi umumnya seperti ini ya? Iya nak. Ada yang mengada-ngada juga. Ndak gak orang lain, anak saya sendiri gak. Dia membuat variasi dengan bermacam-macam rupa dan bermacam-macam rasa. Pak? Oh, silakan duduk, Pak. Oh, ya. Makasih. Maksud Bapak tadi lempuknya berbeda dari yang bentuk seperti ini? Enggak. Cuma, ya itu ada lebih besar, ada lebih kecil. Nah, tengoklah Sokang. Nah, cobalah. Boleh saya beli? Saya ingin tahu bagaimana rasanya. Tapi saya ini nggak tahu harga sebutik lempuk periasi anak saya tuh. Mungkin sebentar lagi dia baru balik. Bagaimana bang? Ada perkembangan? Ada sih 1-2 yang terjual. Jadi bagaimana bang? Kita tambah lagi? Gimana ya? Gini, kata istri saya bilang, kalau ada desain per paket boleh, kalau per pieces itu susah jualnya. Wah, kebetulan kami baru pulang kerja bang. Iya. Kalau desain yang 1 paket masih di rumah. Kalau nanti malam kami antarkan, boleh? Ya, boleh lah, boleh. Kalau gitu yang ini saya kembalikan aja dulu ya, gimana? Ah, gak usah bang, pajang aja dulu di sini. Siapa tahu masih ada yang mau lihat kan? Tapi kak, kita bawa pulang saja lah. Abang ini benar, ini kan toko souvenir. Jadi desainnya 1 paket. Kalau yang ini per pieces kak, kita jual di toko biasa deh ya. Yalah. Jadi ya. Makasih bang. Nah, kalau gitu saya ambil uang yang sudah tunggu ya. Sebentar bang, sebentar. Nanti sajalah bang, sekaligus desain 1 paket. Oh gitu. Kalau gitu kapan nggak mau antar lagi? Kalau ndak nanti malam, Iya. besok pagi ya bang ya. Ya udah bang, kita permisi dulu ya. Ya. Makasih bang. Kenapa bang Ahmad belum nelpon ya? Udah lah kak Jubai. Balik yuk. Balik yuk. Atau saya teleponkan. Gak usah Pak. Saya tunggu aja. Begini, saya berniat membeli lempuk-lempuk variasi anak Bapak. Bagaimana kalau dengan harga 1 juta? Atau kalau kurang, saya tambah lagi nantinya. Atau saya titip kartu identitas saya. Tapi anak kan tetap di sini kan? Masalah bayar untuk sah dulu lah. Tunggu ya dia balik. Dan sampai nitipkan identitas seperti ini, jadi anak nih kurang jauh rupanya. Iya Pak, saya dari Jakarta. Boleh saya beli ini? Boleh. Rasanya keren. Maaf, saya mau nelpon papa saya dulu. Iya. Halo Pak, kita dapat apa yang kita cari? Ya. Oke. Kenapa Pak? Aku kalau nengok orang nelpon dengan talian name yang nembus kepala tuh ada gak rasa tak percaya. Kalau nengok anak ni dengan tali sebelah aja. Oh, nanti Bapak bicara langsung dengan papa saya.
pasal. Gini Pak, saya ingin membicarakan dan sepakati antara saya, Bapak, dan anak Bapak. Nampaknya nih pasal berat lah. Apa dia? Aku lupa. Dompet aku tertinggal di loker. Jadi aku nak balik ke toko nih. Aku gimana aku? Kau nak ikut aku, kau nak ikut Jana? Oh, ikut Kamila jalan. Jana aku balik seorang jalan ya? Tak apa-apa ya Jana. Kak, makasih Kak. Makasih. Lempok. Jana. Jana lurus ya ya? Iya. Dah. Jana. Ada yang mau kita bicarakan dengan orang dari Jakarta tuh. Dia tuh ke bah. Iya, pasal berat. Ayo. Yang sering Iya. Selama berada di Pontianak, toko roti yang sering saya kunjungi ya tempat Mbak ini bekerja. Oh ya Rencana, tadi ayahmu banyak cerita tentang kamu dan juga tentang lempuk-lempuk inovasimu. apa yang Abah ceritakan tentang gini? Maaf Bang Julio ya, Abah saya emang sering ngobrol dengan orang. Jadi gini Nak Leo, aku kayak yang buka cerita nih ya. Tadi aku nelpon orang tua Nak Julio. Antara aku, Nak Leo dan bapaknya tak ada masalah. Cuma tergantung kau ya Apa dia nih Bah? Abah nih mulai lagi, mulai nak ngelupakan omongan seorang. Lupa omongan seorang. Omongan yang mana? Kata Abah dulu tuh, Abah ndak akan main jodoh-jodohkan Jana. Siapa yang ngomongan soal jodoh? Tadi tuh. Tadi itu yang mana? Tadi tuh soal dah buka omongan lah, soal dah ngomong sama Bapak Bang Julio lah, soal semuanya ndak ada masalah lah, soal semuanya tergantung Jana lah. Astagfirullahaladzim, nampaknya ada salah paham nih. Memang ada keomongan tuh, tapi bukan masalah jodoh. Ini soal lain, soal pasal berat lah. Lalu? Soal apa ya? Soal... gini ya, Nak Leo ya. Sebaiknya Nak Leo ya lah yang bicara dengan ini. Begini Rencana, dalam beberapa bulan terakhir ini saya berkeliling Indonesia mencari berbagai macam menu masakan khas tanah air, masuk roti dan jajanan tradisional. Nah terakhir ini saya berkunjung ke Pontianak sebagai bagian dari program rencana strategis dari perusahaan keluarga kami. Dan kebetulan orang tua mama berasal dari kota Pontianak ini. Jadi kalau sekedar apa dia saya mengertilah sedikit. Karena almarhumah nenek sangat kental logat Pontianaknya. Jadi nenek Leo nih kalau di Pontianak nih uang mana? Nah kalau itu saya kurang tahu Pak. Kalau enggak salah Oh, Ciantan. Terus Bang Julio, apa hubungannya dengan saya? Oh iya. Begini singkatnya, saya mewakili perusahaan tertarik dengan lempuk-lempuk yang dibuat oleh Rencana. Prospek kedepannya sangat bagus, jadi kami ingin membeli tidak hanya sekedar lempuknya, tapi juga dengan resep-resepnya. Dan tadi kita sudah bicara dengan Bapak berkaitan dengan peluang kerja di perusahaan kami. Nah, gimana Rencana? Sebentar ya Bang Julio ya, boleh saya ngomong empat mata dulu dengan abah saya? Saya. Selamat sore, Pak. Sorry. Kamu belum pulang? Sudah, Pak. Belum. Sudah maksud saya, Pak. Tadi sih sudah pulang, Pak.
Tapi balik lagi ke sini. Mending Kak Mila tuh, ada yang ketinggalan di lokernya. Sudah lama saya tidak melihat orang yang senyum-senyum bahagia saat mengunyah roti. Roti apa yang kamu makan? Saya tidak mencuri roti kita, Pak. Sungguh mati, Pak. Tidak, saya tidak menuduh kamu mencuri roti kan? Saya hanya bertanya, kamu makan roti apa? Kenapa bisa buat kamu bahagia seperti itu? Ini kue, Pak. Kue lempok. Kue lempok? Kue lempok bisa buat kamu bahagia? Karena rasanya memang enak, Pak. Mau coba? Hah? Nah, ya. Maafkan saya, Bang Ahmad. Bang Ahmad. Bang Ahmad itu mantan kekasihnya, Pak. Kak Mila, untunglah Kak Mila cepat-cepat datang. Kak Mila masih ada kan lempok-lempok rencana? Oh, lempok. Ada. Siapa Pak ini? Lempok Renjana. Lempok Renjana. Renjana sepertinya familiar buat saya. Kan rencana anak buah Bapak juga, Pak. Karyawan di sini juga. Pak. Wah. Oke. Wah. Bentuknya menarik ya. Desainnya macam-macam. Unik. Oke, saya coba ya. Iya, Pak. Silakan. Enak. Enak. Nah, tuh kan Bapak tersenyum juga kan? Mana Renjana? Dia kerjakan hari ini. Dia di bagian dapur. Bukan, Pak. Bukan. Di bagian depan juga bersama kami, Pak. Tapi tadi rencananya sudah pulang, Pak. Oke. Kalau begitu besok suruh dia menghadap saya. Ya, Pak. Ya? Bentar, Pak. Iya. Jadi, Bapak baru ini makan kue lempoknya Renjana. Iya. Kenapa? Soalnya, Pak, setahu kami, Renjana sudah pernah memberikan kepada Bapak. Lewat perantaran Pak Tio, Pak. Lewat Pak Tio. Kapan? Minggu lalu, Pak. Ya, minggu lalu Renjana berniat menawarkan lempok-lempok kreasinya ini di toko kita, Pak. Nah, lewat perantaran Pak Tio, Renjana memberikan kepada Bapak untuk dinilai. Iya. Tapi, Pak, kata Pak Tio, Bapak menolak. Baik. Kalian sudah mau pulang kan? Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Sudah. Ya sudah, kalian pulang saja dulu. Saya akan ke dalam sebentar. Tapi jangan lupa, besok suruh Renjana menghadap saya. Ya? Hei Tio, aku semakin meragukan kamu. Sebentar Pak, ada apa ini? Oh, ini pasti soal laporan bulanan-bulan yang lalu Pak. Iya Pak, itu sedikit kekeliruan neraca pembukuan. Ini bukan masalah pembukuan, Tio. Oke? Kalau saya sebut satu kata. Renjana. Apa pendapat kamu? Oh, Renjana itu dia karyawan di sini Pak. Dulu sewaktu masih sekolah, kan dia sempat magang di sini. Lalu setelah tamat, langsung kita rekrut pekerja. Ada apa sebenarnya Pak? Apa dia membuat masalah? Oke. Kalau saya sebut satu kata. Lempuk. Apa pesan kamu? Itu makanan khas daerah sini Pak. Dari durian Pak. Jujur sajalah, Tio. Renjana mencoba menawarkan lempuk-lempuk kreasinya ke toko kita, kan? Dan kamu tidak pernah menunjukkannya kepada saya. Bahkan kamu bilang, saya menolaknya. Iya, Pak. Kamu berani berbohong, Tio. Berani mengatasnamakan saya.
Tio, kamu bisa bekerja di sini karena saya memandang hormat kakekmu. Kalau sudah seperti ini, terpaksa saya harus tegas. Kamu boleh mengemaskan barang-barang kamu. Pak, kamu saya pecat. Berarti kita deal ya? Iya bang, kita deal. Deal. Oke, baik, secepatnya saya konfirmasi Papa di Jakarta dan secepatnya kita akan menandatangani kontrak. Ini bang. RG Renjana. Iya bang, jelek ya desain lambangnya. No, bagus kok. Malah saya memikirkan sebuah ide. Mengubah lambang itu ya bang, tidak apa-apa. Bukan. Lambang dan nama ini akan kita patenkan dan saya konfirmasi Papa agar nama toko di Pontianak tidak menggunakan nama perusahaan keluarga. Jadi kita pakai nama apa nanti kenal Leo? RNG Bakery. Saya mau nelpon kawan saya dulu. Ya? Bang Julio, soal lambang dan nama toko apa sudah dipikirkan matang-matang? Lambang dan nama ini sudah bagus kok. Apa rencana keberatan? Masalahnya Bang Julio, nanti orang mengira itu Renjana Bakery. Apa memiliki nilai jual? Loh, itu kan tidak hanya sekedar nama rencana kok. Maksud abang? Apa rencana Sorry. Ya. Bagaimana? Betah? Ya gitu. Oke. Setelah dikemas, langsung ditutup ya. Pak, Pak Idin, saya minta maaf Pak soal rencana dan lempuk inovasinya. Saya itu tidak bermaksud untuk... Sudahlah. Bukan begitu Pak. Sudahlah. Karena ulahmu, kita kehilangan karyawan yang cerdas Ini dan Bapak... penuh dedikasi tinggi terhadap perkembangan kuliner. Dan ingat, karena ulahmu juga, Tidak begitu Pak. kita kehilangan produk yang laku keras di pasar lokal dan internasional. Rencana, cintaku kau tolak. Sekarang aku malah dipecat. Kita tidak jadi buka toko bakery bersama. Akhirnya perjuangan Abah bikin dan jualan lempuk dari muda sampai bisa buat Jana lulus SMK gak sia-sia. Tuhan memang udah membagi bagian-bagiannya soal pembeli kue yang modern sama tradisional. Tapi Tuhan pasti kasih jalan dan hasil yang jauh lebih baik dari yang kita harapkan. Kalau kita mau berusaha dan tidak putus asa. Sama yang paling penting, gak cepat berpikir negatif sama orang lain.